Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara merubah kerah baju putih seragam sekolah ya, dari kerah biasa menjadi kerah baju koko. Yang jadi persoalan, yang jadi pertanyaan adalah apakah boleh baju seragam sekolah kerahnya pakai kerah baju koko? Itu pertanyaannya. Untuk pertanyaan boleh tidaknya kita simpan dulu, nanti akan admin jawab sekalian pengerjaan. Jadi sekarang kita langsung ke pengerjaan saja dulu. Yang pertama kita ke pembongkaran ya. Kita bongkar dulu jahitan bagian bawah sisi dalam kerah. Jadi yang bagian bawah. Nah yang ini sekali lagi bagian dalam yang bawah, yang bagian luarnya tidak usah kita bongkar. Jahitannya itu kan ada dua, dalam dan luar. Jadi yang bagian dalam, yang sisi dalam saja yang kita bongkar. Berikutnya kerah bagian atas ini kita lepas ya, kita bongkar semua. Ini dia ya, kerah bagian atas yang sudah dilepas, juga jahitan sisi dalam bawah kerah yang sudah dibongkar. Nah untuk jahitan atas kerah atau kerah yang bagian atas ini jahitannya ada dua juga, yaitu jahitan dalam dan jahitan tindas luar. Nah kenapa yang kerah bagian bawah sisi dalam ini kita bongkar juga? Jadi yang kerah bawah sisi dalam ini kita bongkar juga, itu nanti digunakan sebagai jalan masuk menjahit jahitan dalam kerah yang bagian atas bos. Sekarang kita masuk ke tahapan menjahit kerah atas yang bagian dalam ya. Caranya seperti yang ada pada video. Jadi sekali lagi cara jahitnya melalui kerah bagian bawah sisi dalam yang kita bongkar tadi ya. Jadi kerah itu dibalik kemudian dijahit dari dalam ya, kerah yang atas. Sekarang kita ke pembahasan yang awal tadi tentang boleh tidaknya seragam baju sekolah dibikin koko di bagian kerahnya. Di beberapa tempat dan di beberapa sekolah ya, untuk seragam yang kerahnya dibikin koko itu boleh dengan catatan bahwa seragam itu dipakai oleh murid perempuan. Yang kedua, murid perempuan yang berjilbab. Nah kenapa yang berjilbab ini boleh? Karena begini, toh nanti pada akhirnya setelah memakai jilbab, bagian kerah itu kan ada di dalam jilbab, dia nggak kelihatan sehingga dia tidak mengganggu penampilan formalnya ya. Jadi dari luar itu nggak mengganggu penampilan formal sekolahnya. Oke bos, itu tadi yang bagian dalam sudah dijahit ya. Sekarang kita jahit bagian luar kerah yang atas. Ini jahitan tindas luar. Oke, ini bagian kerah atas yang sudah dijahit luar ya, yang sudah dijahit tindas. Berikutnya kerah bagian bawah sisi dalam yang kita bongkar tadi, kita kembalikan jahitannya seperti semula. Kita nyambung lagi ke masalah boleh dan tidak boleh tadi ya. Jadi begini, inti dari semuanya itu begini. Perubahan apapun yang akan kita lakukan pada seragam sekolah itu sebaiknya konsultasikan dulu, tanyakan dulu pada pihak sekolah ya, supaya itu nanti tidak bertentangan dengan kebijakan sekolah. Satu contoh seragam yang sedang admin kerjakan ini juga admin tanyakan dulu pada wali muridnya yang bawa seragam ini, apakah boleh, apakah itu sudah ditanyakan kepada pihak sekolah dan sebagainya, dan jawabnya ya sudah dan juga boleh ya. Oke, admin kerjakan. Kalau tentang alasan kenapa kerah baju ini dirubah, banyak ya alasannya. Mungkin karena merasa gerah, atau mungkin karena lubang lehernya ini terlalu sempit sehingga dipakai tidak nyaman. Akhirnya dirubahlah ke model koko, jadi agak lebih lebar dan tidak terasa gerah.
Jadi kalau semisal kita menerima perma atau menerima jahitan seragam-seragam formal yang itu keluar dari konteks kebiasaan atau keluar dari konteks formalitasnya, tidak ada salahnya kita tanyakan, kita konfirmasi supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Nah, ini dia yang sudah jadi, bos ya. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sudah nonton dan juga sudah subscribe, admin ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.